Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Dalam satu khabar kita mengenal ada sosok pemuda yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bernama Juraiz. Kisah ini begitu melegenda, banyak orang yang tahu akan kisahnya dan ini menjadi sebuah teladan bagi kita. Juraiz itu seorang rahib ya. Rahib ini orang yang suka, kalau bahasa kita tetapa ya. Orang yang suka menyendiri dalam bertapa di sebuah biara. Nah, Juraiz ini hidup pada masa antara masa Nabi Isa dan sebelum datangnya masa Nabi Muhammad SAW. Juraiz itu orang yang sangat taat kepada Allah dan taat kepada ibunya. Bapaknya sudah meninggal dan tinggal ibunya yang sudah tua. Ibu dari Juraiz ini juga seorang ibu yang soleh. Dia senantiasa datang ke biara untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak dan ibu ini dua-duanya adalah orang yang taat kepada Allah, senantiasa melaksanakan ibadah dalam kondisi apapun. Satu hari ketika Juraiz ini sedang melaksanakan sholat, ya tentu sholatnya seperti sholat yang disyariatkan oleh Nabi Isa alaihissalam ya. Bukan seperti syariat yang disampaikan oleh baginda Rasul. Walaupun isinya sama tetapi tata caranya yang mungkin sedikit berbeda antara ibadahnya kita umatnya baginda Rasulullah dengan ibadah sholat umat-umat nabi-nabi yang lain. Tetapi inti syariatnya sama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Juraiz ini sedang melaksanakan zikrullah, sedang melaksanakan sholat di sebuah biara. Ibunya memang setiap hari dia rutin yang membawakan makanan. Memang Juraiz ini jarang pulang ya. Jarang pulang ke rumah, dia sehari-hari ada di biara saja ya. Untuk melaksanakan ibadah. Ibunya setiap saat dia membawa makanan, minuman untuk si Juraiz ini anaknya. Nah, satu hari ketika sedang sholat Juraiz ini tiba-tiba ibunya datang membawa makanan. Ibunya nggak tahu kalau Juraiz sedang melaksanakan sholat. Dari jauh dia teriak, Juraiz, ini ibu nak. Juraiz nggak menjawab. Kemudian dia sedang sholat, dia bimbang mendengar panggilan ibunya dari luar. Dia terkejut dan sangat bingung. Ya Allah, ibuku memanggil. Aku sedang melaksanakan sholat, tetapi sholat sunnah. Sementara ibuku memanggil, memenuhi panggilan orang tua adalah wajib. Ya Allah, pilih yang mana? Ummi am sholati? Sholat aku teruskan, apa panggilan ibu yang saya jawab? Kalau saya teruskan ini sholat, artinya saya nggak memenuhi panggilan sang ibu. Kalau panggilan ibu yang saya jawab, artinya saya harus membatalkan sholat saya. Ya Allah, pilih yang mana? Bimbang dia. Yang kedua kalinya ibunya teriak, Juraiz, ta'ali. Juraiz kesini. Makin bimbang ini Juraiz. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Aku sedang sholat. Ibuku memanggil. Haruskah saya membatalkan sholatnya? Memenuhi panggilan ibu saya? Atau saya teruskan sholat ini dan saya abaikan panggilan ibu saya? Bimbang dia. Ya padahal si ini kalau cara kita mungkin gampang saja solusinya ya. Panggilan orang tua itu kan wajib. Sementara dia sholatnya sunnah. Dia kan bisa membatalkan dulu sholatnya. Kalau memang orang tua kita urgen, orang tua kita perlu dengan kita hal yang penting, kita bisa sementara kita batalkan terlebih dahulu, kita penuhi panggilan orang tua. Apalagi
Sholatnya sholat sunnah, ya itu kalau pendapat kita. Yang ketiga kalinya ibunya manggil, Jurais ta'ali. Jurais kesini, ini ibu nak yang manggil. Jurais bingung, akhirnya dalam kebingungannya dia ambil satu keputusan bahwa dia tetap melanjutkan sholatnya. Dia tidak memenuhi panggilan ibunya. Ketika Jurais sudah mengambil keputusan bahwa dia meneruskan sholatnya, panggilan ibunya nggak dia penuhi, maka sang ibu marah luar biasa ini. Ibunya marah dan merasa dilecehkan oleh anaknya. Ini namanya miscommunication ya. Komunikasi yang terputus ya, padahal gampang saja ketika dia selesai sholat, dia klarifikasi bahwa saya sedang sholat. Ibunya kadung marah. Jurais keterlaluan. 3 kali dipanggil dia memenuhi panggilan saya. Ya Allah, saya sakit hati dengan anak saya Jurais. Dia sudah saya pelihara dari bayi, dari kecil sampai dewasa. Bahkan tiap hari saya bawakan makanan untuk dia. Tapi dia kali ini membuat saya sakit hati ya Allah. Dia nggak memenuhi panggilan saya. Ibunya marah luar biasa. Dan ibunya memang nggak tahu bahwa Jurais sedang melaksanakan sholat. Akhirnya karena kecewa dan marah, sang ibu mengeluarkan doa yang sangat buruk. Ini jangan ditiru ya. Orang tua nggak boleh mengeluarkan doa yang jelek untuk anaknya. Apa kata ibu dari Jurais ini? Ya Allah, dia sudah membuat saya sakit hati. Hukum dia ya Allah, pertemukan dia dengan seorang pelacur. Pertemukan dia dengan orang jahat. Ini doa dari ibu Jurais ini. Pulanglah ibunya ke rumah. Jurais tetap melaksanakan ibadah. Ketika Jurais ini pulang, ya memang ada klarifikasi. Bu, maafkan saya. Saya sedang melaksanakan sholat tadi ketika ibu memanggil. Bukan saya yang memenuhi panggilan ibu, saya sedang sholat. Kenapa engkau nggak batalkan dulu kau penuhi panggilan ibu? Ya saya sedang sholat bu, saya nggak bisa kemudian memenuhi panggilan ibu. Sang ibu ini sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur menggunakan kata-kata yang tidak baik. Terlanjur memberikan doa yang nggak baik. Ya walaupun dimaafkan sih, dimaafkan. Tapi doa ibu yang pertama tadi tetap berlaku. Kenapa? Sang ibu ini tidak langsung ya Allah cabut ya. Istilah kita mencabut doanya. Ya Allah aku nggak jadi ya Allah. Jangan engkau timpakan bencana kepada Jurais. Tidak nih. Sang ibu ini nggak kemudian dia bertaubat, nggak kemudian minta kepada Allah agar Allah nggak menimpakan hal yang negatif kepada anaknya. Akhirnya meskipun sang ibu sudah memaafkan, ya tetap Allah memberikan keputusan. Allah memberikan apa yang sesuai dengan doa dan permintaan sang ibu tadi. Agar Jurais jangan dicabut nyawanya terlebih dahulu sebelum dia bertemu dengan orang jahat, ketemu dengan perempuan yang tidak baik. Doa sang ibu Jurais ini pun dikabul oleh Allah. Karena dia lupa nggak klarifikasi kepada Allah. Nggak mencabut doanya lah ya. Nggak mencabut laporannya kalau dalam dunia hukum sih. Nah satu hari ketika Jurais sedang ibadah. Biasa tuh kalau ada orang yang ahli ibadah tuh. Orang yang usil kan tuh banyak tuh. Orang yang nggak suka kan tuh banyak ya. Jadi satu komunitas kalau ada orang yang ahli ibadah, apalagi anak yang masih muda, dia ahli ibadah, pasti dia nggak jauh dari orang jahat. Orang yang syirik, orang yang munafik, orang yang suka usil pasti banyak. Gitu. Sok soleh lah, sok suci lah, sok dekat dengan Allah lah, pasti ada ya. Ada lah kita pasti. Di masyarakat kita juga ada pasti. Nggak semua orang suka dengan kita. Kalau ada orang yang soleh, ahli ibadah, sering ke masjid, ya, pasti ada saja orang yang usil, orang yang kurang senang dengan kita. Ya tentu kita abaikan saja, kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Jurais ini juga sama itu. Ada orang-orang jahat yang ingin sekali mencelakakan Jurais. Ingin menghancurkan jati dirinya, menghancurkan harga dirinya.
Dia nggak suka dengan Jurais senantiasa melaksanakan ibadah. Nah akhirnya satu hari ini orang jahat di kampungnya itu, dia menyuruh seorang perempuan, katakanlah perempuan pelacur lah ya, menyuruh seorang pelacur untuk menghancurkan martabat dan kehormatan Jurais ini. Dipanggillah pelacur ini. Nih ada pekerjaan buat kamu. Apa tuan? Kau datangi biara, iya. Di sana ada pemuda namanya Jurais, iya. Kau rusak dia. Kau bikin cerita fitnah dengan dia. Kenapa tuan? Saya nggak suka dengan dia. Agar warga sini semuanya memandang negatif kepada Jurais. Bikin pokoknya fitnah-fitnah yang kurang baik. Baik tuanku. Dibayar ya ini perempuan ini nurut ya. Satu malam ini perempuan datang ke biara tempat ibadahnya Jurais. Memang kondisi sangat dingin ketika itu malam ya. Ketuk pintu, dibukalah pintu oleh Jurais. Kaget Jurais, di luar ada seorang perempuan cantik ya. Ada apa? Tuan Jurais, saya boleh enggak sementara untuk mencari kehangatan di tempat ini? Ini di luar dingin sekali. Kamu siapa? Saya adalah musafir yang datang dan lewat di tempat ini. Saya sangat dingin tuanku. Boleh enggak saya sementara mencari kehangatan di tempat ini? Enggak boleh. Kenapa? Anda kan perempuan. Saya laki-laki. Di tempat ini enggak ada orang lain kecuali saya. Kalau Anda masuk ke sini, nanti akan jadi fitnah. Enggak apa-apa tuanku, enggak apa-apa kok, saya enggak ngapa-ngapain. Ya tapi enggak boleh. Tolonglah tuanku, saya kedinginan ini. Lama-lama si Jurais ini iba dengan perempuan ini. Kasihan, ya sudah. Kau boleh sementara mencari kehangatan di tempat ini. Tapi awas, jangan macam-macam ya. Jangan ganggu saya ibadah. Iya Tuan Jurais. Masuklah ini perempuan ke dalam biara. Emang ini perempuan sudah dibayar. Ya, yang niatnya ingin merusak Jurais ya. Mula-mula kata perempuan ini, Tuan Jurais dingin sekali. Ya lalu apa? Mau apa kamu tuh? Saya itu butuh kehangatan. Maksudnya apa kamu tuh? Ya tempat ini kan gak ada orang. Ya. Gak ada orang kan. Bolehlah Tuan sementara megang tangan saya dingin sekali. Tolong pegang telapak tangan saya dingin sekali. Gak mau. Lebih baik kamu keluar dari sini kalau mau macam-macam kamu. Tidak tuanku, saya cuma kedinginan. Ayolah tuanku, nanti ibadahnya nanti agak malam saja. Sementara ngobrol dulu dengan saya. Saya sedang sangat dingin banget. Saya butuh kainmu untuk membalut tubuh saya supaya terasa hangat. Tidak. Pokoknya aku mau ibadah dan kamu jangan ganggu. Kalau kau ganggu lebih baik kau pergi dari sini. Iya tuanku. Akhirnya siap-siaplah ini Jurais untuk melaksanakan sholat yang gelar sajadah. Dia akan melaksanakan sholat. Ini perempuan dasar perempuan bayaran ya. Dia bukannya diam, malah dia semakin binal. Dia buka separuh bajunya. Dia buka separuh bajunya. Dia panggil Tuan Jurais. Ketika Jurais melirik ke perempuan ini, kaget luar biasa, ini perempuan berani amat. Dia buka separuh bajunya. Tuanku dingin sekali. Saya ingin dipeluk. Kamu jangan macam-macam kata Jurais itu. Kamu jangan macam-macam. Saya dingin tuanku. Ya Jurais hampir tergoda ya. Hampir tergoda Jurais ini. Karena tempatnya sepi, agak gelap. Ditemani perempuan cantik. Dengan pakai baju yang sangat seksi. Nah ketika syahwat ini sempat muncul. Jurais mendekat pada sebuah obor ya. Lentera api lah. Kemudian Jurais ini. Dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam api itu. Ya. Panas luar biasa. Ketika ujung-ujung jari itu tersentuh api obor yang ada di ruangan itu. Maka syahwat yang tadi sempat muncul hilang kembali. Hilang kembali. Ini cara yang unik dari seorang Jurais untuk mengendalikan hawa nafsunya itu. Kemudian dia pun bergegas untuk melaksanakan ibadah.
Ketika sedang ibadah, perempuan ini makin berani dia, dibayar ya. Makin berani dia megang-megang bahunya, megang-megang badannya. Digodaklah dia, dibisik ke telinganya, dipeluk dari belakang. Tapi Jurais tetap fokus ibadah. Dia fokus ibadah. Dia fokus ibadah. Tapi semakin dia fokus ibadah, ini perempuan semakin nakal ya. Semakin binal, aksinya semakin gila dia. Sampai seluruh bajunya dibuka ini perempuan. Dia ngesat di depan Jurais ya. Meluk sini, pegang sana, pegang sini. Ya, ngelus ini terus. Agar si Jurais ini tergoda dan terangsang. Tapi memang Jurais ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap fokus ibadah. Ya, dia fokus ibadah. Memang perempuan ini kebetulan sedang hamil ya. Sedang hamil nih perempuan. Namanya juga pelacur ya, mungkin hamilnya dengan laki-laki lain. Dilalahnya ini perempuan sedang hamil. Ya. Hasil dari hubungan dia dengan seorang pengembala ya. Namanya juga perempuan gak punya suami ya. Pelacur ya, dia mau saja sama yang lain. Kalau bayar ya dilayani, dibayar ya dilakoni ya. Istilah kita mah. Siapa yang bayar ya dia akan bekerja untuk yang bayar. Nah, ini sebelum dia menggoda Jurais, sebelumnya dia sudah berzina dengan seorang penggembala kambing. Jika dia hamil, nah setelah hamilnya agak sedikit membesar ya, usia 4 bulan lah, mungkin 4 bulan. Nah, baru dia disuruh oleh orang menggoda Jurais. Sehingga dia ketika menggoda Jurais di tempat itu, memang ini perempuan sudah dalam kondisi hamil. Berputar-putar dia dengan kondisi bugil, telanjang bulat di depan Jurais. Sampai datang waktunya pagi. Begitu pagi, dia nggak berhasil menggoda Jurais ini. Akhirnya begitu dia nggak berhasil, ya dia langsung pakai bajunya ya. Dia keluar dari biara sudah agak siang, sudah mulai pagi ya, sudah mulai pagi. Udara mulai agak terang. Nah, orang yang jahat ini yang menyeru sang perempuan ini, dia mengumpulkan warga-warga sekampung. Ini ada heboh ini, Jurais telah berbuat zina, yuk kita gerebek. Semua orang menggerebek biara. Ketika orang berkumpul di depan biara ini, ya Jurais masih ibadah. Dia masih ibadah, ya, masih zikir, masih wirid. Ini perempuan keluar dari biara. Orang pun kaget. Orang semua kaget. Jurais? Aku gak percaya. Dia kan orang ahli ibadah. Dia soleh. Kok dia bisa satu ruangan dengan seorang perempuan? Siapa dia? Istrinya kali. Bukan. Jurais belum nikah. Dan dia gak bakal nikah. Wong dia seorang yang ahli ibadah. Tiap hari dia di biara saja. Pura-pura dia kenal perempuan. Nah, ini perempuan siapa? Nah, Jurais sudah mulai nakal ini. Orang ramai itu. Orang ramai. Perempuan ini sambil nangis pura-pura. Tuan-tuan, maafkan saya. Saya terpaksa menyampaikan berita yang kurang baik. Kurang baik apa? Jurais tadi malam telah bersama saya di tempat ini. Yang benar iya. Dan dia sudah berbuat zina dengan saya. Dan saya sudah berlaku seperti suami istri dengan dia. Masa? Iya. Jurais langsung keluar tuh memberi klarifikasi. Tuan-tuan, jangan pernah percaya dengan ucapan perempuan ini. Ini perempuan tadi malam, dia merengek ingin nginep di tempat ini. Sudah saya larang. Tapi dia mengaku kedinginan, dia musafir. Saya kasihan, saya beri dia tempat di biara ini. Dan semalam saya nggak pernah berbuat apapun dengan dia. Kata perempuan, bohong tuan. Ini buktinya saya barusan melepas baju ini. Dia sudah bermalam-malam dengan saya di tempat ini tuan. Jangan percaya, kata Jurais. Orang sudah kadung, bagaimana mungkin ucapan Jurais bisa dipercaya? Wong buktinya ada Jurais. Ini perempuan baru keluar dari tempat ini. Kau berbuat apa semalam? Tidak, saya nggak pernah berbuat apa-apa. Iya, kami sih bisa aja percaya. Cuma ini buktinya ada. Ini perempuan habis keluar di tempat ini dalam kondisi habis mengenakan baju.
Udah ini pokoknya Jurais akhirnya dibawa, ya, diikat, kemudian dibawa diseret ke depan raja. Ketika itu ada seorang raja ya, pemimpin daerah lah mungkin ya. Tuan Raja, ada apa? Ini Jurais sangat disayangkan dia. Kenapa? Kita kenal selama ini Jurais kan ahli ibadah. Kali ini dia gila. Gila bagaimana? Dia sudah berbuat tidak senonoh dengan perempuan ini di biara. Kapan itu? Tadi malam. Masa iya? Ini buktinya perempuannya ada. Dan setelah kami gerebek dia, memang di perempuan baru saja keluar dari ruangan biara ini. Dalam kondisi dia baru mengenakan baju. Yang benar Jurais, tidak tuan, itu fitnah. Demi Allah, saya nggak pernah melakukan apapun dengan perempuan ini. Silakan tuan boleh percaya boleh tidak. Ya tapi Jurais, ini buktinya perempuan ada. Benar tuan, kata si perempuan ini. Saya tadi malam semalam suntuk bersama dia di biara ini. Kami sudah bermesraan dari semalam suntuk dengan Jurais. Ya, Jurais kan marah. Hei perempuan laknat, kamu jangan macam-macam. Kau jangan tuduh saya macam-macam. Akhirnya ya memang dalam kondisi genting seperti itu sulit dibuktikan. Ibunya datang tergopoh-gopoh. Tuan Raja, saya ibunya. Ibunya Jurais, betul. Saya sama sekali nggak percaya kalau anak saya Jurais melakukan itu. Nggak mungkin tuan. Anak saya anak yang soleh, anak yang berbakti kepada saya, dia taat kepada Allah. Tiap hari dia hanya zikir di tempat biara ini. Nggak mungkin dia berbuat senonoh tuan. Saya ibunya, saya tahu persis watak anak saya. Dia anak baik, nggak mungkin berlaku begitu. Ibu sih bisa aja ngomong begitu ke anak ibu. Enggak, saya bersumpah, saya sebagai saksi seorang ibu, anak saya anak baik-baik, nggak pernah melakukan perbuatan itu. Akhirnya udahlah, nanti biarkan waktu yang akan menjawab semua ini. Sementara kita bubar dulu. Ketika bubar, dapat sebulan 2 bulan, ini perempuan muncul lagi. Emang perempuan suruhan ini. Ya. Orang yang jahat yang menyuruh perempuan ini, dia kembali mengumpulkan warga. Wahai saudaraku, tuan-tuan, omongan dulu Jurais adalah bohong. Dia katanya nggak pernah menyentuh perempuan ini. Ini buktinya perempuan hamil gara-gara dia. Benar tuan, kata perempuan. Ini perut saya bunting, saya hamil dan anak ini adalah anak Jurais. Wah, geger lagi itulah warga. Berarti Jurais adalah bohong dulu dia. Ya. Dia katanya nggak pernah menyentuh sedikit pun dengan perempuan. Ini buktinya perempuan ini hamil. Ini anaknya Jurais. Heboh lagi lah orang. Dipanggil Jurais. Ya. Bahkan di depan raja sekalian. Ya. Jurais, kata orang-orang. Kamu ternyata bohong dan dusta. Apa maksudmu? Ini perempuan katanya nggak pernah kau sentuh. Malam itu kamu nggak pernah berbuat apa-apa. Ini buktinya ini perempuan hamil. Ini pasti anak kamu. Kata Jurais, sebentar dulu, belum tentu ya anak saya. Apa buktinya? Ya buktinya pengakuan perempuan ini. Hai perempuan, katakan dengan jujur, ini anak siapa? Ini perempuan memang sudah dibayar ya. Ini anakmu tuan Jurais, ini anakmu. Kau lupa dengan peristiwa itu? Kau lupa dengan malam itu? Wah ini orang semakin ramah. Dasar Jurais, sok suci. Seorang ahli ibadah padahal rusak kamu itu. Sebentar ya. Kita tunggu ini sampai perempuan ini lahir. Kalau sampai dia lahirkan anak ini, coba kita tanya anak ini siapa bapaknya. Kalian jangan asal nuduh sebelum ada bukti yang nyata. Ditunggulah ya. Singkat cerita ditunggu sampai perempuan ini kemudian melahirkan. Usia 9 bulan lahirlah anak ini. Orang kumpul lagi ya. Ketika bayi ini sudah merah, ya, masih berlumur darah, ya, masih nangis, kata Jurais, nih saksikan nih tuan-tuan semuanya, kita tanya ini bayi siapa bapaknya. Kemudian ini bayi ini ditekan perutnya oleh Jurais, ya, ditekan, kemudian ditanya oleh Jurais, ya ghulam, qul man abahbak. Hai bayi, katakan siapa bapakmu?
Orang kan Jurais gila kali ya. Masa bayi ditanya, gak bakal bisa jawab. Pikir orang-orang. Tapi ternyata tidak. Kekuasaan Allah muncul di sana. Ketika ini bayi ditanya siapa bapaknya, ini bayi dengan fasih. Dia berkata, bapakku adalah seorang penggembala kambing di kampung sana. Bapakku adalah penggembala kambing di kampung sana. Ini bayi ngomong jelas dan fasih. Orang kaget. Apa iya? Kata Jurais, tuh. Kamu dengar semuanya? Dengar semua kalian? Ini pengakuan bayi ini. Dia bukan anak saya. Tapi bapaknya dia adalah tukang angon kambing di satu kampung. Jadi Tuhan sudah menuduh saya. Akhirnya mereka ya semuanya malu ya. Kata Jurais, hai perempuan, taubatlah kamu kepada Allah. Taubatlah kamu sebaik-baiknya taubat. Didik anakmu supaya menjadi anak yang soleh. Perempuan ini malu ya. Nangis dia, bersimpuh di depan Jurais. Tuan Jurais, saya minta maaf. Ya, saya maafkan kamu hai perempuan. Sekarang berhentilah kamu jadi perempuan binal. Taubatlah kamu kepada Allah. Jadilah kamu perempuan yang baik-baik, perempuan yang terhormat. Dan anakmu ini didik dengan sebaik-baiknya. Akhirnya semua orang ya menyesal ya sudah menuduh Jurais. Dengan tuduhan yang tidak baik. Ini merupakan bentuk ya bahwa doa orang tua itu sangat manjur dan tajam. Maka sebagai orang tua ya, sebagai orang tua tatkala kita memiliki anak, umpama anak kita sulit untuk diatur, sulit untuk dinasehati, jangan pernah sebagai orang tua kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik akan anak ini. Kenapa? Ucapan kita akan menjadi kenyataan. Apalagi sampai kita bersumpah, mengeluarkan sumpah yang tidak baik terhadap anak kita. Jadi kalau kita kebetulan diamanati Allah seorang anak yang memang sulit diatur, anaknya bandel dan nakal, teruslah orang tua berusaha berikhtiar untuk memperbaiki, menasehati, membimbing. Jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik akan anak ini. Misalkan ada anak dinasihati, dia tetap membangkang. Kamu dinasihati tetap membangkang. Sok aja kalau kamu tetap nurut apa kata hatimu, silakan kau nggak bakal hidup berkah. Kamu nggak bakal hidup bahagia itu. Nih, orang tua kalau mengucapkan kata-kata seperti ini, bisa saja menjadi kenyataan. Jadi kesimpulannya jangan sampai kita mengeluarkan kata yang tidak baik kepada anak-anak kita. Kalau kita sebagai seorang anak, jadilah kita anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya.